Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke topik bagaimana traders itu mengelola risiko mereka ya di institusi yang eh, tempat mereka bekerja. How traders manage their risk. Nah, yang pertama kita bisa lihat sebenarnya mereka bisa memakai ukuran-ukuran yang kita sebut dengan Greek letters ya. Ada yang kita sebut dengan delta, gamma, vega, rho, theta. Nanti kita akan lihat semua jenis ukuran-ukuran ini adalah cara trader untuk mengelola resiko-resiko portofolionya untuk perubahan satu variabel terhadap nilai portofolio. Nah, ini berbeda dengan total risk ya, yang bisa diukur dengan value at risk ya, itu akan kita bahas di sesi yang lain. Sekarang coba kita lihat kalau di dalam satu portofolio, yaitu katakanlah portofolio yang underlying asetnya adalah emas. Nah, ini a trader's gold portfolio, jadi underlying asetnya adalah emas. How should risk be hedged? Nah, ini ada di tabel 8.1 ya, di halaman 154. Jadi posisinya ini ada 6 ya, 6 posisi, dan nilai masing-masing asetnya itu tertera juga. Total nilai portofolionya adalah 317.000 ya. Jadi yang pertama itu spot gold, nilainya 9 jutaan dolar. Kemudian forward contracts negatif ya, 3 jutaan. Futures itu 2.000 dolar, swaps itu 180.000, option negatif 6.110.000 ya, exotic 125.000, dan totalnya itu nilai portofolio ini adalah positif 317.000 ya dolar ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahan daripada harga emas itu berdampak terhadap nilai portofolio. Jadi perubahan satu variabel, dalam hal ini adalah harga emas, bagaimana dampaknya terhadap nilai portofolio. Nah, itu kita bisa ukur ya dengan ukuran yang kita sebut dengan delta. Nah, inilah salah satu cara traders mengelola risiko portofolio yang mereka manage ya untuk untuk investor ya dalam perusahaan yang mereka tempat bekerja. Nah, coba kita lihat ke yang pertama, delta. Delta of a portfolio is the partial derivative of a portfolio with respect to the price of the underlying asset, gold in this case ya. Jadi suppose that a $0.1 increase in the price of gold leads to gold portfolio decreasing in value by $100. Nah, ini berarti delta dari portfolio ini adalah minus 1.000 karena peningkatan harga emasnya $0,1 menyebabkan penurunan nilai portofolio sebesar $100. Jadi minus 100 dibagi 0,1, dapatlah deltanya dari portofolio ini adalah minus 1.000 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada produk-produk itu yang linear, ada juga yang non linear. Kalau yang linear berarti harga daripada underlying asetnya itu bergantung secara linear ya, lurus dengan nilai portofolionya. Strategi yang bisa dipakai adalah hedge and forget ya. Sedangkan untuk non linear produk ya, itu membutuhkan yang kita sebut dengan strategi rebalancing ya. Jadi non-linear products require the hedge to be rebalanced to preserve delta neutrality. Nah, ini delta of options ya. Nah, slope-nya itulah delta ya. Jadi perubahan harga daripada underlying asetnya, dalam hal ini adalah stock price, bagaimana dampaknya terhadap portofolionya, option price ya. Nah, itu slope-nya ya. Nah, ini dalam hal ini adalah delta Y per delta X ya. Jadi perubahan harga optionnya
bagaimana dampaknya terhadap perubahan harga saham ya. Underlying asset di sini adalah option ya, delta Y per delta X. Maksud saya underlying asset di sini adalah stock price ya. Jadi bagaimana perubahan harga saham itu berdampak terhadap perubahan portofolio yang ada option ya. Nah, jadi delta Y, Y-nya itu adalah option price per delta X, X-nya underlying asetnya stock price ya. Nah itu deltanya. Kemudian delta hedging ini ya. Kemudian ini kita bisa lihat option closes to the money. Ini option closes out of the money. Nah ini biaya-biayanya. Kemudian yang berikutnya nih, coba kita lihat ini gamma. Gamma itu sebenarnya itu apa? Ini adalah perubahan daripada delta terhadap harga daripada underlying asset. Jadi ini sebenarnya ada turunan kedua. Tadi delta itu turunan pertama dari underlying asset terhadap nilai portofolio. Kalau ini gamma adalah turunan kedua dari harga underlying asset terhadap nilai portofolio. Jadi dengan kata lain, gamma is the rate of change of delta with respect to the price of the underlying asset. Nah, gamma is greatest for option that are close to the money. Nah, gamma itu mengukur kelengkungan ya, curvature. Jadi gamma measures the delta hedging errors caused by curvature ya, seperti ditunjukkan oleh grafik ini. Ini ada di figur 8.4 di halaman 161. Kemudian yang berikutnya adalah Vega ya. Ini perubahan volatilitas, bagaimana dampaknya terhadap nilai portofolio ya. Coba kita lihat. Vega ya. What is Vega? Is the rate of change of the value of a derivative portfolio with respect to the volatility. Like gamma, Vega tends to be greatest for options that are close to the money. Gamma and Vega limit in practice ya, pada kenyataannya secara praktek itu traders must keep gamma and Vega within limits set by risk management. Jadi harus dalam batas resiko yang telah ditentukan oleh manajemen, tidak boleh melebihi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah theta. Theta itu apa? Ini dengan perubahan waktu, bagaimana dampaknya terhadap nilai portofolio. Jadi theta of a derivative or portfolio of derivatives is the rate of change of the value of the portfolio with respect to the passage of time. Now, the theta of a call or put is usually negative. This means that if time passes with the price of the underlying asset and its volatility remain the same, the value of option declines. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rho. Rho is the partial derivative with respect to the parallel shift in all interest rates in a particular country. Jadi ini berkaitan dengan suku bunga ya. Nah, inilah cara-cara manajer, trader ya, trader di dalam suatu perusahaan itu mengelola resiko daripada portofolionya. Nah, untuk yang selebihnya itu Taylor series itu merupakan pengembangan ya, Taylor series expansion untuk mengestimasi nilai portofolio ya. Jadi bisa pakai Taylor series expansion. Nah, ini nanti bisa dipelajarin dengan lebih detail ya, dengan latihan-latihan soal. Saya rasa hari ini sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih.